Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini saya mau menyampaikan progres penanganan eh, kasus yang menimpa Kiai Haji Fahim Mawardi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan sidang perdana. Sidang dengan agenda kemarin pembacaan dakwaan. Jadi saya menyampaikan fakta-fakta yang terjadi dan juga bagaimana dalam persidangan dan juga edukasi perihal seperti apa dakwaan itu dalam tinjauan yuridis. Dalam hal ini 143 KUHP agar masyarakat bisa paham, tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga atau berstatement liar tidak berdasarkan landasan yuridis. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah sidang. Kemarin dari jaksa penuntut umum ada satu tim 4 orang hadir tepat waktu. Kami juga alhamdulillah hadir juga tepat waktu dan sidang dimulai kemarin jam 12.30-an lah kemarin. Kemarin setelah sudah lengkap semuanya, maka majelis hakim kemarin membuka sidang. Artinya sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan anak juga. Dan juga kemarin untuk menjaga ketertutupan tersebut, saya beserta tim mengajukan agar sidang bisa dilaksanakan secara offline untuk menghadirkan terdakwa. Alhamdulillah kemarin dikabulkan. Untuk sidang berikutnya akan dihadirkan secara offline Kiai Fahim ini. Tuh yang kedua. Yang ketiga, kemarin sudah disusun court calendar. Apa itu jadwal sidang yang insya Allah ke depan kita akan agendakan 1 minggu 2 kali. Alhamdulillah ini sesuai dengan asas peradilan, cepat, sederhana, biaya ringan. Gitu. Dan itu harapan kami. Dan untuk apa? Untuk agar cepat Kiai Fahim ini mendapatkan kepastian hukum. Itu yang harus kita bold dulu. Nah, kemudian masuk ke persidangan setelah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, maka Kiai Fahim ditanya keadaannya. Alhamdulillah Kiai Fahim sehat walafiat, tetap tetap semangat dan dilihat tambah ini ya Kiai Fahim ya. Berat badannya kayaknya nambah, insya Allah sehat dalam bahagia sekali sepertinya. Dari situ sudah kelihatan ini ending-endingnya insya Allah. Nah, kemudian ditanya identitasnya dan apakah menggunakan penasihat hukum. Kemudian Kiai Fahim menyampaikan menggunakan 2 penasihat hukum. Kami diperiksa surat kuasa, diperiksa izin-izin juga KTA sama ini berita acara sumpah, semuanya diperiksa dan sudah selesai. Setelah itu baru masuk ke dakwaan. Nah, jaksa penuntut umum kemarin sudah membacakan dakwaan. Ada tiga dakwaan kemarin. Dakwaan satu, kedua, dan ketiga dibacakan. Alhamdulillah lancar. Nah, kemudian setelah dakwaan itu dibacakan, maka saya konfirmasi kepada Kiai Fahim. Kiai, apakah identitas Kiai benar? Ya, beliau menyampaikan benar. Dan apakah yang ada di di dakwaan ini bahwasannya pondok pesantren ini Al-Jalil 2 ini berada di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dan semuanya ini? Ya, juga benar. Itu kalau bahasanya terkait dengan locus delicti. Kemudian tempus. Apa itu tempus? Waktu. Anak-anak yang anak-anak di sana itu tahun berapa? Apakah si orang-orang ini si inisial, tidak saya sebutkan ya, inisial saja, inisial UA, dan 3 orang itu ada di situ pada waktu 2022. Dijawab oleh Kiai Fahim, ya betul ada itu memang orang-orang. Nah, dari situ kita simpulkan bahwa kita tidak mengajukan yang namanya nota eksepsi. Nota keberatan atau eksepsi. Karena eksepsi itu hanya sebatas berkaitan dengan formil, ya kan? Formil dakwaan. Bukan material, ini tidak menyentuh kepada material. Apakah ini Kiai Fahim benar
atau salah bukan di sini. Kapan? Nanti di pembuktian hingga nanti sampai putusan. Kemudian setelah saya tidak mengajukan eksepsi, saya pelajari ini. Alhamdulillah ketika saya pelajari di dalam dakwaan ini bahwasanya saya kasih clue-cluenya saja. Bahwasanya dari beberapa anak ini, ya kan, yang mengaku sebagai korban, hasil visemnya rata-rata semuanya ini selaput darah utuh. Pemeriksaan fisik semuanya normal. Semuanya normal. Ini semuanya normal. Ini dari jaksa penuntut umum. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, anggota gerak, semuanya. Itulah sebelumnya. Nantilah secara garis besar nanti. Nah, kembali kepada dakwaan. Kemarin kan diberitakan pengacara tidak membawa eksepsi katanya. Tidak membawa eksepsi. Loh, ini pembacaan dakwaan. Hukum acara pidana begitu. Setelah dibaca dakwaannya dikasih kesempatan untuk mengajukan nota keberatan atau yang namanya eksepsi. Nah, kalau lokus tempus dan identitasnya semuanya benar, ngapain kita ngajukan eksepsi? Ya kan? Artinya identitasnya benar atas nama Moh Tetek Fahim. Ndak lebih, ndak kurang. Karena dakwaan itu acuannya di pasal 143 ayat 2 huruf B. Itu jelas syarat material dakwaan itu jelas itu meliputi uraian secara cermat, ya kan? Jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, ya kan? Waktu tindak pidana yang dilakukan, kemudian tempat. Itu kecuali menyebutnya di Al-Jalil 2 di Dusun Kerajaan Kabupaten Nganjuk, Mama. Oh, salah ini. Baru kita lakukan. Atau identitas Ki Fahim tidak benar. Muhammad Fahim banget, Mama. Tidak benar. Maka kita lakukan eksepsi. Nah, intinya nota keberatan itu diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 143 itu jika berkaitan dengan identitas, terus yang tadi disampaikan tadi, lokus, tempus, tempat kejadian, waktu kejadian itu tidak benar, maka kita ngajukan eksepsi. Bentuk dari implikasi dari surat dakwaan yang tidak cermat itu tadi, tidak cermat karena salah identitas, salah waktu, salah tempat, maka tidak bisa dilanjutkan ke pokok perkara. Nah, ini kita yang ditanya-tanya publik ini, ya, mengenai apakah Ki Fahim Mawardi ini benar atau salah. Makanya itu kita uji di mana? Di pokok perkaranya. Kapan? Kemarin kan sidang pertama. Saya lihat code kalender di tanggal 11 nanti sidang kedua. Di situ nanti gimana diperiksa, ya diuji itu. Saksi-saksinya itu, saksi korban, ya diuji apakah benar yang ada, karena yang ada di dakwaan. Karena pidana ini berbeda dengan perdata. Kalau perdata itu yang membuktikan masing-masing pihak. Kalau pidana itu yang membuktikan jaksa penuntut umum. Maka jaksa penuntut umum nanti akan membuktikan dia. Dipanggil semua saksi-saksi, ahli, surat, ya kan? Kita uji. Nah, saya sebagai penasihat hukum, ya jelas kita akan uji juga bahwasannya apa yang didakwakan ini tidak benar. Begitu. Saling menguji. Makanya pengadilan itu adalah tempat untuk menguji secara material tentang benar tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Kita akan uji nanti. Dimulai dari mens rea, adakah niat jahat dari Ki Fahim ini dan actus reus nanti kita uji. Dan juga
kesesuaian antara saksi dengan surat dan juga dengan ahli kalau ada ahlinya. Tentunya saya juga mengajukan bukti surat, mengajukan bukti saksi, kita mengajukan ahli. Nah, diuji nanti, sama-sama diuji, kemudian tahapannya nanti pembuktian dari jaksa penuntut umum meliputi saksi-saksi tadi, surat dan juga ahli. Ya kita juga mengajukan bukti surat, bukti saksi-saksi dan juga kita mengajukan yang namanya ahli. Setelah itu, sahabat-sahabat, setelah itu semuanya selesai, ada namanya pemeriksaan terdakwa nanti. Setelah pemeriksaan terdakwa, semuanya udah selesai, baru nanti penuntut umum ini mengajukan yang namanya surat tuntutan. Nah, surat tuntutan itu nanti dibacakan. Kita minta untuk dibacakan nanti, sahabat-sahabat. Setelah tuntutan itu, maka kita bisa mengajukan yang namanya pledoi. Apa itu pledoi? Nota pembelaan. Di situ kita akan bedah secara komprehensif mengenai fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Antara lain kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain, bukti yang satu dengan bukti yang lain. Demikian. Nah, kalau sekarang kita menyatakan, apalagi kemarin masih belum apa-apa udah dinyatakan bersalah, ini tidak boleh gitu. Kita menganut asas presumption of innocence, jadi asas praduga tidak bersalah, tidak boleh. Jadi terlalu prematur, dan sekarang pun masih terlalu prematur kalau mengatakan kefahim begini, terlalu prematur. Nah, makanya ini kita uji, sahabat-sahabat. Seperti inilah hukum acara kita, dan sesuai dengan kode kalender kita nanti minta untuk 1 minggu 2 kali. Nah, ini masyarakat harus tahu agar tidak menyimpulkan sendiri, mengarang-arang sendiri, kemudian berstatement sendiri tanpa dasar. Kemudian clue-nya lagi. Bahwasanya visum anak-anak itu yang yang kemarin heboh itu, saya kasih tahu bahwasanya hasil visumnya, pemeriksaan fisiknya semuanya normal, tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan juga selaput himen atau selaput darah utuh, dan juga semuanya utuh, semuanya normal, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian. Gitu, clue-nya. Penasaran nih pasti ini, sahabat-sahabat. Intinya itu yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Tetap kita doakan penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on the track. Dan saya meminta kepada masyarakat Indonesia untuk senantiasa kita menebar kebaikan. Senantiasa kita memberikan edukasi yang berdasarkan terhadap aturan-aturan, berdasarkan terhadap rujukan-rujukan yang komprehensif dan jelas. Begitu. Jadi ada beberapa hal kesimpulannya sidang kemarin pertama berjalan lancar, kita hadir jaksa penuntut umum dan kita penasihat hukum datang tepat waktu, sidang digelar secara tertutup, dan kemarin dibacakan juga sudah yang namanya surat dakwaan. Kita tidak mengajukan yang namanya nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan atau terhadap formil daripada dakwaan ini, sahabat-sahabat. Tinggal langkah selanjutnya kita akan melangkah kepada material. Dari situ akan terungkap semuanya, sahabat-sahabat. Akan terungkap semuanya akan terungkap insya Allah. Dan sekali lagi saya mengajak, ayo kita doakan penegak-penegak hukum kita, pemerintah kita, semua orang-orang di negeri kita,
agar senantiasa on the track, agar senantiasa mendapatkan nilai-nilai keadilan, artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan berpijak pada aturan-aturan hukum, dan dalam setiap langkahnya mengedepankan kepentingan rakyat. Demikian sahabat-sahabat, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.